Halo, selamat datang kembali di sesi kita. Langsung aja nih, hari ini kita mau dalami satu bab spesifik dari buku Secrets of Productive People, bab 38, ya, soal keacakan atau randomness. Anda pernah nggak sih merasa capek banget gitu, cuma gara-gara harus mutusin hal-hal kecil seharian? Oh, itu umum banget. Istilahnya kan decision fatigue ya, kelelahan membuat keputusan. Sumber bacaan Anda ini bagus banget menyoroti gimana banyaknya pilihan, bahkan yang sepele, itu bisa menguras energi mental kita. Nah, uniknya, bab 38 ini malah nawarin solusi yang agak, gimana ya, nggak biasa. Pakai keacakan secara sengaja. Kedengarannya menarik sih, tapi apa nggak jadi kayak pasrah gitu? Kayak kita lepas kendali aja walau cuma buat hal kecil? Gimana bab ini ngejelasinnya biar ini nggak sekedar untung-untungan ya? Pertanyaan bagus. Bab ini nekenin banget kalau ini bukan soal menyerah pada nasib gitu. Tapi lebih ke menggunakan keacakan itu sebagai alat strategis. Tujuannya ya buat motong jalur overthinking, terutama buat keputusan-keputusan kecil yang risikonya rendah, yang sering bikin kita mandek gitu. Jadi soal efisiensi mental bukan pasrah. Oke. Mulai kebayang logikanya. Terus, gimana tuh cara prakteknya menurut bab ini? Apa kita jadi mesti bawa-bawa koin kemana-mana gitu? Ya, bisa aja sih pakai koin atau dadu. Itu kan cara klasiknya ya. Tapi seperti yang dijelasin di sumber Anda juga, sekarang kan gampang banget. Banyak aplikasi randomizer di HP yang bisa bantu. Misalnya, pilih angka acak 1-3 buat nentuin makan siang dari 3 pilihan favorit Anda. Kuncinya satu sih, harus komit sama hasil acaknya itu. Harus komit ya? Tapi kayaknya ada pengecualiannya di bab itu. Ada disebut soal kalau kita menolak hasilnya, gimana tuh? Nah, tepat sekali. Dan ini menurut saya bagian paling cerdiknya loh. Jadi kalau hasil acaknya keluar, misalnya aplikasi bilang, coba resep baru A, tapi dari dalam diri Anda ada penolakan kuat, nah justru saat itulah Anda sebenarnya nemuin apa yang beneran Anda mau. Mungkin sebenarnya Anda pengen resep B. Jadi keacakan ini fungsinya double, hemat energi keputusan, sekaligus jadi kayak kompas buat ngungkapin preferensi asli Anda. Wah, jadi penolakan itu malah jadi semacam data ya? Itu, cerdas banget sih cara pandangnya. Bab ini kasih contoh lain juga kan ya, selain soal makanan atau resep gitu. 6 hal baru yang pengen dicoba. Hal-hal kecil ya, kayak coba kafe baru, dengerin musik genre beda, atau jalan kaki lewat rute baru. Terus ya lempar dadu aja. Angka yang keluar itu jadi aktivitas Anda minggu itu. Intinya sih buat melatih otot mutusin sesuatu tanpa kebanyakan mikir. Buat hal-hal yang konsekuensinya ndak gede-gede amat. Ingat ya, ini bukan buat keputusan besar kayak soal karir atau duit, apalagi yang ilegal. Masuk akal, masuk akal. Fokusnya di keputusan kecil harian ya. Terus, apa sih pelajaran penting atau prinsip dasar yang bisa kita ambil dari latihan pakai keacakan ini menurut bab 38? Ada 2 prinsip penting yang disorot di sana. Pertama, kita jadi sadar kalau dalam banyak keputusan kecil itu, seringkali yang nggak ada pilihan yang mutlak benar atau salah. Cuma ada konsekuensi yang beda-beda aja. Nah, ini ngebebasin kita dari beban nyari yang sempurna terus, yang bikin capek. Kedua, pemahaman kalau nggak mutusin atau nunda-nunda, itu sendiri yang sebuah keputusan juga, dan ada konsekuensinya. Nah, keacakan ini maksa kita buat bergerak, buat ambil tindakan. Jadi ini bukan soal hidup serampangan ya, tapi lebih ke pakai keacakan secara strategis gitu buat hemat energi mental kita yang berharga. Energi yang tadinya habis buat mikirin hal sepele, bisa dipakai buat mikir lebih dalam soal masalah yang lebih penting atau kerjaan yang butuh fokus kan? Persis banget. Jadi artinya buat Anda gimana? Keacakan ini yang mungkin awalnya kerasa aneh ya, kalau dipakai dengan bijak buat hal-hal kecil, bisa jadi alat yang ampuh banget buat ngelawan analisis paralisis sama kelelahan mikir tadi. Nggak cuma soal efisiensi, tapi juga bantu kita kenal diri sendiri lebih baik dan melatih keberanian buat bertindak aja gitu. Ini jadi muncul satu pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Kira-kira area mana sih dalam rutinitas harian Anda yang penuh sama keputusan kecil yang sebetulnya bisa Anda lempar dadu aja? Dan energi mental ekstra apa yang bisa Anda dapat kalau itu dilakukan? Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita dari sumber bacaan Anda hari ini. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya ya.